Katanya pas tinggal di Amerika sering dipukuli orang Meksiko ya? Bukan dibully gua. Iya? Sering dibully, iya. Sama orang Meksiko? Gara-garanya waktu zamannya gua masih di sana kan pada rasis tuh. Ini apa? Aneka yes. Oh, ini foto-foto dulu. Tolong kirim filenya ke saya. Oh, Bang Ari tadi cari kan? Saya cari ini. Aku gagal sekali di situ, Bro. Alah. Sama Marsando dong, seangkatan berarti ya? Iya. Sama itu siapa? Yang di ujung siapa? Irwansyah? Hanya lagu Februari. Februari. Iya. Januari, Februari. Oh iya. Nyanyi, coba Januari. Januari, Februari. Mari kemari, mari ke Mama Tari. Mari kemari, mari ke Mama Tari. Mari kemari, mari ke Mama Tari. Mari kembali, mari ke Mama Tari. Gokil Bang Ari kemarin pas Reza kita trending itu. Iya. Di YouTube tuh. Memang Trending. kita memang harus yang selevel-level itu. Iya. Langsung trending nih, kaget loh. Kaget saya. Itu yang mention saya ribuan loh. Iya. Seru sekali ya. Di Twitter, di IG, seru sekali. Orang juga bilang, kayaknya 3 orang ini mirip-mirip. Dan maksudnya itu, dong selalu bilang kayak Reza itu kayaknya agak tertutup orangnya, tapi ketika dengan Ari Kriting dan Mamat kok kayaknya dia lebih santai gitu. Itu dia. Karena relate. Itu dia. Relate. Itu dia. Itu. Relate. That's point. Tapi ada juga yang komentar kayak macam saya tumbuk dia pemulut sih. Siapa dia bilang apa? Dia bilang Reza Radian duduk di tengah, Mamat di kiri kanan itu kayak papan catur deh. Hitam putih hitam. Kok cuma Mamat di kiri kanan? Papan catur ada berapa tidak ada? Ya, maksudnya saya juga salah satu papan catur itu. Tapi Hari. Apalagi kok ini terlalu banyak apa ya? Maksudnya tuh orang bicara kita orang begitu karena mungkin kita ini pelawak. Gampang untuk menyindir. Betul. Sumpah. Gampang untuk iya gampang lah. Sumpah saya ini kalau suara bagus kayak Dodi Latuhar Hari. Siapa lagi? GP. Saya udah orang-orang GP ini. siapa? Yang move on. Beta su. Oh, Referensi lagu kurang. Abang nih lagu-lagu timur. kalau saya Lola Drakel. Bu anggur merah di genggamanku pecah sudah dan membasahi bajuku. Itulah isyarat dirimu telah diambil orang. Tidak bisa. Terlalu tatak gitu. Terlalu. Wih, tapi kenapa kita tidak diciptakan menjadi penyanyi? Maksudnya kita ini skill, kita ini orang timur loh. Ya karena Tuhan tahu kalau kita diciptakan jadi penyanyi sombong itu memang. Mungkin, tapi jujur ya, saya tuh berkat komedi saya jadi tahu kalau saya tuh ada bakat. Bakat apa? Ada bakat di dunia ini, hidup di dunia ini. Kalau tidak tahu ada bakat. Saya main bola juga begitu. Saya menyanyi begitu. Baku pukul begitu. Semua setengah-setengah? Iya, semua tuh setengah-setengah jadi kayak menjadi apa saya ini? Sampai teman-teman baku pukul tuh, wih barisan terdepan. Saya tuh ya. Padahal kalau di Jakarta orang-orang baku pukul hubungi Anda. Makanya saya juga heran. Saya juga heran. Padahal dia juga Saya tuh kalau di level-level timur saya tuh hubungi tuh Adrian Mateis, Godfrey kalau gitu. di Jakarta ada abang ini dulu datang dulu. Siapa? Aan ini. Aan, aduh! Masuk. Saya pukul dia dengan ini nanti. Halo. Ih, saudara yang datang. Kakak Leo. Astaga. Akhirnya aku sampai juga di sini. Aduh. Mari masuk. Duduk. Nah, kenapa juga kita tidak seaktor ini ya? Kenapa ya? Kenapa kita juga setengah-setengah semua ya? Itulah makanya. Untung kita tadi baru cerita. Cerita apa tuh? Kita bilang, saya dengan Mamat ini, kita kan belajar studi segitu-gitu aja. Level tidak maju lah. Main bola juga begitu aja. Baku pukul juga begitu aja. Bukan yang terdepan Semuanya lah. Setengah. Baku pukul orang sampai jadi atlet kita, ya cuma dapat tumbuk di mulut baru pulang lah. Melapor kawan, anjing saya dipukul dari di sana. Terlalu setengah mas. Terlalu setengah mas. Ayo mari kita pergi. Oh ya, ayo gitu.
Jadi kayak setengah-setengah. Untung ada bakat melawak gitu. Kalau tidak ada lawak, kita tidak tahu kita ini apa gitu. Menyanyi juga tidak bisa. Kakak Leo dari kecil sudah tahu bakatnya apa? Dia kan menyanyi. Kok taunya dia aktor tuh? Iya. Dia start dari nyanyi. Iya makanya saya tanya kan tidak semua orang tahu. Ini saya kasih tahu. Kalian dua ngobrol sudah. Dulu kecil menyanyi malah. Dulu ya, bukan menyanyi tapi musik, main gamelan. Gamelan itu yang ting ting Iya, ting. gitu. Yang Jogja itu kan? Iya, dari tapi mana ya? Bali dulu. Oh. Leo awal-awalnya. kecilnya di Bali. Enggak, kecil di Amerika waktu itu. Bos. Bos. Detach gitu. Lahir di? Akhir Surabaya. Lahir di Surabaya. Umur berapa tahun ke Amrik? Umur pokoknya SD mau masuk SMP di Amrik tuh. Di Amrik. Kecil dari Kakak Leo kecil di Amrik. Anda kecil di Arak. Beda bro, beda. Enggak lah. Daripada gue kecil. Apa dia apa? Dipikir nih. Kecilnya dikeroyok. Dekat stadion. Ada stadion di sini, dikeroyok di sini. Oh dikeroyok. Dia dikeroyok di stadion. Dikeroyok. Di Amerika berapa tahun? Berapa tahun ya? Pokoknya habis visa lebih dikit lah. Dia bilang habis visa lebih dikit lah. Kita tahu lagi visa itu berapa tahun. Visa kan, visa kerja ada, visa liburan. Berapa tahun? Visa kerja ya bisa 5. Iya kan? Iya. Bro, visa gimbal bro. Ada lupa, visa saya gimbal bro. Dia masuk Jerman aja ilegal. Gue tanya dia tinggal di mana di Jerman? Di mana? Di mana? Di Frankfurt kan? Bukan, di Jena. Iya. Yang gue keluar baru semua imigran dan Oh itu di Frankfurt, baru dong. Frankfurt. Oh ini ngobrol Afrika dengan saya tidak tahu kan bahasa. Saya tidak tahu loh, saya Indonesia. Bukan bahasa, karena saya sama orang Jerman. Tiba-tiba disamperin, terus mereka, kau tanyalah teman, ini apa artinya? Bang, itu bukan pakai bahasa Jerman bang. Lah, bahasa Afrika dong. Mereka kan imigran dari Afrika. Bahasa Afrika dong lah. Saya dipikir Molokante, dipikir Molokante. Kau punya muka-muka tuh memang muka-muka Republik Demokratik Kongo. RDK. Berarti Leo balik ke Indonesia itu SMA apa ya? SMP. SMP berikutnya balik lagi ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Belajar gamelannya tadi di Bali. Di Di Amerika. Di sana. Oh. Jadi lagi di sana, terus habis itu ngapain ya? Sering nongkrong di konsulat Indonesia. Ya, belajarnya ada alat-alat situ, belajar. Di situ lah kita show kemana-mana, ke SF, ke ya gitulah. Oh gini ya dunia pertunjukan, Iya, hiburan. hiburan. Itu pertama kali bersilangan dengan dunia entertainment. Pertama kali, iya. Berarti mengawali karir dari pemain gamelan. Iya. Balik ke Indonesia, Masih lanjut nggak tuh? enggak. Balik ke Indonesia, Gong ya, pindah ke gong. pindah. Sudah tidak. Siapa tahu next stepnya gitu. Tidak. Oh, oke, lanjut. Ke Indonesia sudah. Itulah agak bingung juga ya. Kenapa kalau kita di luar itu hal-hal yang tradisional. Kayak kemarin Kahana datang. Laku banget. Iya, datang cerita Silat. pencak silat dia di Inggris sampai segitunya gitu kan dia ini. Tapi ketika ini tinggal rasa kangen aja. Iya. Nah sama kayak gamelan di sana belajar apa happening pas banget, pulang sini jadi biasa aja Iya. kan. Kenapa gitu ya? Nggak ngerti karena di sini banyak kali ya. Terasa biasa ya. Iya, terasa Ada di rumah biasa. sendiri ya maksudnya ada, seninya itu gitu. ada di ini sendiri ya. Di sana kan nggak ada, jarang, jauh. Terus akhirnya pertama kali merasakan dunia entertainment di Indonesia itu lewat jalur apa? Kalau dia kan lewat awalnya modeling. Modeling. Oh model. Iya. Dulu ada Gadis cover boy. sampul. Iya, cover boy gitu. Gadis. Siapa? Tetangga. Paket betulan. Tetangga. Paket betulan ya. Barana, coba itu. Paket Barana. Kaget ya, saya kira mau masuk baru menit berapa. Iya, baru menit berapa dia masuk lagi. Boleh kasih keluar lagi. Model itu apa SMA apa sudah selesai SMA? Pokoknya.
2000. Masih SMA dong. SMA 2004. Enggak, SMP juga itu Masih SMP itu? SMP juga. Terjun ke dunia itu lewat apa, jalur apa? Itu tadi cover boy, terus ikutan Cover boy dulu. casting. Ikutan casting. Pertama kali syuting 2005. Itu berjalan tuh sampai 2009 berhenti dulu belajar belakang layar di departemen kamera. Awalnya helper, tugasnya cuman gulungin kabel, ngelapin, bayar, ya lumayan lah. Oh, jadi awalnya belakang kamera justru Bang Leo ya? Kalau di dunia ini depan kamera dulu. Depan kamera dulu, tapi abis itu coba di belakang kamera Coba juga. di belakang kamera, abis itu ngeband bubar, depan kamera lagi. Semua seni pertunjukan udah loh. Dia multi talenta. Iya. Makanya gue terlalu lama memberontak, jadi makanya tahu bakatnya. Terlalu lama Berontak. Tadi modeling masih itu berarti masih usia yang sangat dini sekali. Ya, dini Ada ini ada pengalaman lucu nggak ketika mulai Terlalu formal, Mas. terlalu host ya? formal, terlalu Terlalu nggak nongkrong ya? Iya, biasa aja Ya, gitu. waktu gue kecil, ada tidak foto produk mungkin atau sesuatu yang kayak anjing itu saya tuh? Nggak ada. Nggak. Karena dari waktu zaman-zamannya gua awal-awal casting, nggak ada produk yang mau nempel ke gua. Oh, berarti model pada umumnya aja majalah ngambil. Iya, Gitu-gitu ya. Kalau kayak Bio kan dia sempat tuh. Dia Paulin. Iya. Biowan dong. Biowan. Bio Paulin jadi artis cilik di sini kapan? Zamannya Bio Paulin kecil juga itu artis cilik kayaknya kalau kulit kita ini kayaknya tidak masuk ya. Biowan kenapa? Dia kan dulu ada iklannya yang masih kecil itu kan. Yang habis itu dia dia sudah besar. Tahu. Yang dia apa kayak diculik kayak minum iklan susu kalau nggak salah ya. Iklan susu terus mereka gitu. Lucu banget maksudnya. Saya pengen tahu ada nggak yang kayak gitu karena pengen saya cari gitu dan saya posting ini Martin Leo nih. Masih kecil. Tapi saya akan cari sih. Siapa tahu ya? Saya cari majalah-majalah. foto-foto Anda majalah kecil-kecil dulu. Siapa tahu saya akan cari Martin Oli lucu pasti sih. Abang kan cari di majalah Playboy. Nah, Jangan cari di majalah Playboy. Abang kan koleksi tuh majalah Playboy. memang. Makanya saya ini tanya karena seingat saya di koleksi majalah Playboy-nya saya dia tidak ada gitu. Mungkin majalah lain. Kok fitnah saya terus ya Mama dia. Tapi Bang Leo, di dunia entertain itu karena suka atau kecemplung aja? Yang di Indonesia ya? Kecemplung ujung-ujungnya suka. Pada akhirnya suka, Kak? Udah suka? Akhirnya suka. Sinetron atau film dulu? Sinetron dulu. Apa sinetron yang pertama? Wah gila. Tahun? Lama banget. Tahun 2005. 2005 main sinetron? Iya. Kawin gantung apa? Kalau nggak salah. Didi Riyadi deh. Main cast. Main cast-nya. 2005 sama si aktivis HMI. Masih harus sekali Saya masih merangkak. Kayak saya punya jaket di mana gitu, biar kelihatan keren pergi gitu, jaket organisasi. Nah, titik sukanya itu pas apa? Pas di momen apa tuh Bang Leo rasa, oh ini kayaknya memang dunia yang saya cari deh. Momen nuzul Quran ya. Bukan, Mas. Kok punya momen juga spesifik sekali? Mas makan ini kue kering. Sabar, Bang Leo mau minum apa, Bang? Apa aja lah. Kopi mau ya? Boleh kopi. Tapi Air hangat, boleh. iya, saya bakar api dulu Dia ya. masak dulu. Saya masak Kita ada dulu. kompor di sini, kompor kayu. Kompor kayu. Hati-hati panas itu, Mas. Hati-hati panas, Mas. Panas sih. Dia tiap kali masak itu kena panas, jadi makanya dia hitam begini. Jadi es, Bang. Panas, keluarnya es. Iya. Ini kurang ajar ya anak-anak kreatif ini ya. Saya punya tidak ada, bangsat. Ya sudah sebentar baru kau bikin sendiri tuh. Iya. Oke. Nah, momen apa itu, Bang? Yang Abang rasa cinta akhirnya? Waktu syuting film pertama. Itu tahun 2009 deh kalau nggak salah. Tahun 2009 ngerasain syuting pakai 35 mili. Tahun 2009? Iya, 2009 itu syutingnya di luar juga kan. Ini film pertama berarti ya? Film pertama. Apa itu? Adalah lupa juga tentang dance gitu. Jadi gue Gerah sih dia. Gerah. Dia pasti tidak kaku kan dia orang timur. Iya. Kau tahu kan tidak dia orang timur? Saya tahu orang timur tapi saya tidak tahu marga apa.
Saya tahu. Ke orang timur, orang-orang mungkin banyak juga yang tidak tahu. Makanya ini kebetulan ini dia pakai dia punya baju. Dia kan lagi main film ini. Glenn Fredly. Tapi orang timur apa marganya apa? Ambon. Kalau gue marganya kalau dari nyokap itu Mailoa. Kalau dari bokap Porwaila. Saparua punya Purwaila. Kayaknya. Jangan salah Anda. Salah. Iya. Nanti revisi ya. Kalau ada yang margain itu sama Porwaila. Martinolio Purwaila. Berarti dua-dua Ambon dong, darah Ambon dong. Dua-duanya mix. Punya Iya, punya darah roots Ambon dua-duanya kan. Makanya kemarin kan mau dibikin film Glenn kan. Deg-degan tuh kayak siapa nih yang akan memerankan sosok kakak Bung ini Saya pikir saya gitu kan. Saya sudah siap terdalamnya. Kalau Phil mungkin, siap. Phil saya tidak ragukan kau ya. Tapi suara kok busuk. Bos, Coba. kasih putih di hatiku. Anda suara yang busuk. Dia rap saja false loh. Nge-rap yang tidak pakai nada, dia false. Orang kan tadi bilang Glenn Fredly, kenapa kok jadi Bruri Marantika? Bukan Bruri sekali kan? Di hatiku itu Bruri banget. Fredly itu. Bruri banget Anda itu. Iya. Kemarin waktu mau bikin film Glenn tuh, jujur kita juga deg-degan tuh siapa nih yang mau jadi Glenn itu. Pas kita ada ketemu kan di depan rumah saya. Depan rumah. Kedondong. Iya. Nangka. Segala macam gua karang saja. Hati tetangga baru kita WhatsApp-an kan. Oh ini dapat peran apa? Glenn. Iya saya yang jadi Glenn-nya. Saya bilang, oh mantap. Karena orang kadang-kadang berpikir kayak idealnya memang ada roots-nya lah, ada feel-nya lah, ada blood-nya lah. Dan maksudnya Martinolio menjadi sosok Glenn Fredly representatif. Karena dia juga orang timur gitu maksudnya. Kak, itu pertama kali Bang Leo ditunjuk, sempat ada kepikiran ambil atau nolak ya? Apa langsung sikat? Wah, langsung nawarin orang lain. Kayaknya ini lebih bagus. Yo, lu mau nggak jadi ini? Gamaliel aja nih, dia suaranya bagus gitu. Oh Gamaliel, gue kasih Gamaliel, gue sempat facial structure secara lebih gampang dia yang ngejar menurutmu? Gampang dia yang ngejar. Tapi siapa yang nawar waktu itu? Mas Lukman Sardi langsung atau? Lukman, Daniel sama Mananta, sama Kak Ayu. Oh, mereka yang langsung propose. Tapi aku dapat sih. Saya sudah lihat trailernya belum? Sudah lihat ininya. Dapat sih kalau aku bilang. Iya. Apa? Mudah-mudahan. Cara pembentukan paling sulit itu membentuk karakter suara malahan. Saya kayaknya selama acting tidak pernah saya membentuk karakter suara. Kalau untuk suara, justru Kristo. Gue langsung WhatsApp Kristo Emmanuel. Ini gimana ya supaya bikin suaranya lebih tinggi? Apa dikasih tahu tuh Caranya? No alkohol for 2 minggu katanya. Gampang. Iya gampang. Terus minumnya cuma air putih aja selama 2 minggu. Susah, karena kan air putihnya gua kan kopi. Nah itu, kita mau minum kopi ini agak susah sih. Kalau tiba-tiba 1 hari itu tidak minum kopi kan. Terus habis itu biasain. Ngomongnya di nada segini, ntar lama-lama makin naik. Tinggi kan? Tapi kakak gue itu begitu. Iya. Ngomong itu kita kayak orang timur tapi kita harus kayak nyimak banget karena dia suaranya low banget ya hitungannya itu ya. Iya. Kecil banget suaranya dan tinggi. Tinggi tapi nyaring lembut berarti gitu. jatuhnya ya. Iya. Jatuhnya yang keluarnya Gimana nyaring? Kan sudah bilang tadi suaranya kecil. Iya, kecil tapi tinggi kan. Jatuhnya Kecil nyaring, tinggi. Bos. Enggak. Kau bicara dengan kakak Bung almarhum itu. Iya kan waktu di Pelan sekali gitu kayak, oh ya deh, kalau nanti kita bikin begini. itu bukan nyaring. Apa ketika bunyinya itu Nyaring itu kayak begini, nyaring. itu besar. Allahu Akbar. Itu suara besar. Nyaring itu tajam suaranya. Kecil tapi tajam. Suara bom itu nyaring apa tidak? Boom. Nyaring tidak? Besar. Nyaring kan? Nyaring. Suara motornya nyaring. Nyaring betul itu suara motor. Iya, nek. Karena bom. Coba suara tong kosong. Tapi berarti memang kok ini prosesnya itu untuk kejar ke Glenn-nya itu salah satu Susah, suara. Bung. Susah lah Satu pasti. itu 2. Orang kan taunya belakangan ini ya Glenn Fredly seorang bintang gitu. Iya. Nah, gua harus menampilkan Glenn Fredly seorang manusia.
Oh, kebalikannya ya. Menarik, menarik. Sebentar, waktu Menarik. Bung masih hidup, almarhum, itu Bang Leo udah dekat belum? Enggak, Sama sekali. sama sekali nggak dekat. Tapi pernah papasan, Pernah maksudnya? papasan Oh, ya, 2 kali. bertemu gitu-gitu. Pertama di ya itu tahun 2000 awal tuh 2005 2006 di I Like Mondays, satu event di Hard Rock Cafe deh kalau nggak salah. Sama 2 bulan sebelum Bung meninggal, papasan di PIM. Mbak Ika tahu gue dari kecil. Mbak Ika tuh manajernya Bung dari kapan tau lah. Iya. Leo, Mbak Ika. Ya. Bung di pojokan aja gini. Terus gue ngeliatin. Ya gue kan dengan gue yang orang awkward. Iya. Gue gak kenal. Sungkan gitu kan. Iya. Buru-buru kabur aja. Dia tuh kalau belum akrab, aneh banget gitu. Aneh banget kayak, halo, Rio, Ari. Terus dia kayak ngobrol ke tempatnya kayak, saya juga kan orangnya kalau kayak nggak mau akrab. Iya, kalau belum. Oke, gitu. Tapi kalau sudah akrab, ya Enak ya? asik. Sementara gue sadar muka gue songong gitu. Jadi orang ngeliatnya belagu nih anak, iya, nggak apa-apa. Terserah gitu ya. Ya tapi Bung Glenn juga kalau dilihat dalam kondisi tertentu orang bisa berprasangka yang sama loh. Justru dapat dong sama Feel-nya, dong. iya. Feelnya sama. Berarti bagaimana cara membuat paling tidak Bung Glenn yang kita tahu lah. Bukan Bung Glenn sebagai manusia tadi tuh, sebagai orang sosok yang terkenal. Harus membagi dua itu. Kalau tidak dekat gimana dong cara menggalinya, cara untuk feel-nya itu bisa nyampe ke penonton, kapan dia jadi seseorang, kapan dia jadi manusia gitu loh. Oh. Ya perbedaannya di setnya. Kalau setnya lagi panggung atau rekaman atau ketemu sama orang-orang yang berurusan dengan kerjaannya Bung, ya dia menjadi Glenn Fredly bintang gitu. Tapi kalau dia lagi di rumah sama istri atau apa, ya gue tampilin Glenn Fredly as a human, sebagai seorang manusia. Dan orang-orang yang mengenal Bung Glenn sebagai seorang manusia ya pasti istrinya, teman-teman yang lama-lama itu, Keluarga dekatnya. keluarga mungkin. dekat. Dan soal produksi asiknya gitu sih. Gue disediain, lu mau ketemu sama siapa? Sama Rio Febrian. Di setup meeting, ketemu ngobrol berapa jam tuh tentang Bung. Jadi lu nyerap tuh, Nyerap, ini yang terjadi gitu. Ya. Dan gue baru tahu kalau Bung itu orang yang sangat kuat loh. Karena setiap kali dia ketemu masalah, nggak pernah dia curhat ke siapapun. Oh, tipikal yang ini. Asli. Sekitar 1 minggu sebelum kakak Bung dia meninggal itu, 1 minggu apa 5 hari apa, pokoknya di minggu-minggu itu lah. Kakak Bung itu tiba-tiba dia WhatsApp, kami kan ada grup, gitu. Sama-sama. Melanesia itu. Bukan. Oke. Ada grup yang pokoknya ada grup sama-sama kakak Glenn gitu. Mau ada project lah waktu itu. Waktu itu saya tuh mau ada project sama kakak Bung. Di 30 tahun dia berkaryanya, 25 tahun dia berkarya kak pokoknya. Pokoknya tuh kita ada project gitu sama-sama. Tiba-tiba di grup itu kakak Bung dia WhatsApp. Adik-adik, saudara semua, kakak-kakak jaga kesehatan ya. Udah tuh kita saut-sautan. Oh iya siap kakak. Karena itu lagi musim COVID kan. Kayak normal aja gitu, kayak oke nih COVID lagi memburuk. Dia ngingetin kita untuk jaga kesehatan gitu. Tapi feel-nya itu kayak light aja gitu. Mungkin sekitar 5 hari 4 hari kemudian beliau wafat itu. Ya begitu. Jadi kayak kaget itu pas dapat dia punya berita wafat itu. Sebadan gemetar baru langsung menangis tidak berhenti-berhenti karena tidak sangka. Tidak ada prasangka sedikit pun gitu. Dia memang aku itu kalau tadi kau bilang apa? Tidak dia pernah tutupi keluarkan itu. permasalahan. Nggak Tidak akan. tahu, tidak ada yang tahu dia sakit. Iya dan memang terlihat orangnya tertutup kan, artinya tertutup ke ya kalau ke dunia luar ya iyalah gitu, tapi kayaknya tidak Tidak posting-posting. gitu, Mohon gitu. doanya ya teman-teman, bukan gitu. Ya kalau kayak saya ini kan memang
masuk rumah sakit sedikit langsung posting tak tok tak. Gitu kan kalau saya anaknya begitu ya. Seluruh dunia harus mendoakanku aku sakit gitu. Tidur tapi selfie gitu. Tidur tapi selfie. Terus habis itu tidur selfie kasih lihat impuls gitu kayak habis itu ngecek lagi angle-nya kurang hapus lagi baru ini lagi. Nah, ini baru posting. Bisa begitu ya. Bisa begitu. Nah, kalau kakak Gung itu memang dia orang timur gitu, ada banget ya. kalau dia tidak pernah posting juga. Iya, saya mirip-mirip maksudnya. So mirip sekali sama kakak Bung Glenn. Halo. Terlalu pingin mirip Kan dengan tidak hanya Bung Glenn yang begitu, banyak orang. Kakak Leo juga begitu kayaknya. Tidak banyak orang yang tahu curhat kalau apa gitu-gitu. Iya. Iya dong. Tidak. Beliau juga bukan orang yang terlalu terbuka dengan. Nah makanya, jadi tidak semua bukan hanya Bung Glenn gitu. Nah tapi dari awalnya itu menolak ya, nawarin orang lain. Ketika masuk ke dalam proses terus tahu bahwa Bung Glenn sosok yang kayak begini, makin mau narik diri apa makin pede untuk maju? Makin mencari cara untuk maju. Seru berarti dong. Insight-insight dari orang-orang ini gitu. Siapa aja tadi? Tadi kan baru cerita ya Febri ya. Ada Mbak Ika, istrinya Kak Ayu, terus abis itu Berry Likumahua, ya. Bung Henry, Pak Nyong Webster, siapa lagi tuh? Bung Tommy, terus Baku Cakar tuh ada berapa personil tuh, ada Bung Kena, banyak banget ya. Salah satu yang di highlights di yang nggak kesampean Tompi. Salah satu yang nggak ke highlights yang di highlights banget di trailer film Glenn Friday the Movie ini kan tentang bagaimana kakak Glenn tuh berupaya untuk meredam kekerasan antar agama, antar etnis gitu kan. Yeah. Itu dapat dari siapa? Yang maksudnya yang cerita proses itu? Iya, POV-nya Bung Glenn. Itu dapat dari keluarga. Oh, malah Keluarga. Karena pas waktu itu kejadian belum kenal tuh sama Mbak Ika. Oh, masih Dari tahun 2000-an adik-adik awal. dan ibu bapak. Mereka yang cerita tuh concernnya kakak Glenn ke situ itu. Terutama Bang Leo ini kan punya darah Maluku kan. Terus kemudian mengetahui insight Bung Glenn sebegitu cintanya dia sama Maluku. kampung halamannya ini. Itu apa yang dirasa gitu? Apa malu sebagai orang? Ih, Bung Glenn segininya saya punya darah juga tapi saya gak segininya. Kadang-kadang kita tuh malu loh sama almarhum sebenarnya. Kayak roots gue juga punya roots ini gitu. Kadang-kadang maksudnya ya kita juga kadang-kadang malu sih maksudnya kayak ih orang ini sepeduli ini ya gitu. Kayak berasa kita belum sepeduli itu ya gitu. Malu banget lah. Kalau buat gue sendiri, gue punya darahnya tapi tidak memahami. Gue nggak paham gitu. Adatnya seperti apa, budayanya kita seperti apa. Jadi mungkin karena budaya Malukunya udah putus dari bokap nyokap gue. Iya. Jadi ya gue sekarang budaya kota aja. Jakarta aja udah. Iya. Bintaro. Tapi kalau ngelihat landscape-nya dari foto-foto atau dari apa, emang wah kayak paradise gitu ya. Iya. Alam-alamnya. Alam-alam. Iya. Ini gue denger cerita lu aja yang di depan rumah lu. Langsung laut. Oh, gue jadi penasaran. Harus ke sana, bro. Karena gue anak laut banget ya. Saya yakin kalau kau ke Ambon satu kali, ya, ke Ambon satu kali, pasti kau berasa kayak saya butuh satu tempat di tempat ini. Karena jaga-jaga mungkin saya pensiunnya di sini. Itu pasti kau akan cari tanah di yang pinggir-pinggir laut kayak saya cari tanah di sini, saya bikin di sini. Pensiun di Banda Neira enak. Banda Neira belum pernah. Itu bukan hanya laut, kita duduk ngopi, laut, gunung berapi lagi berasa lihat. Itu kau punya harapan saja kalau menurutku sih kau akan pensiun jadi pembuangan di Inggris sana. Manusia mulut kayak Jahat. kayak anjing. Dengan kau punya cara-cara pergerakan sekarang sih kayaknya sih kau akan jadi. Terus logat gimana bang? Logat itu tadi kan sebagai sosok orang Maluku. Dari nol. Bung itu kan logatnya tuh ketika di luar maksudnya kalau udah duduk sama kita baru dia split keluar. Kan? Yeah. Keluar logatnya gitu. Tapi ya logatnya tetap ada. Nah kalau Bang Leo belajarnya bagaimana tuh? Ada namanya Kak Kriwil
Kriwil dia yang ngajarin. Ari Kriwil. Bukan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau nggak tahan, kopi ini bisa disiram. Baru kita tinggal tambah logo TV. Aduh. Gue nonton lagi. Aduh, Tuhan. Nah itu belajar berarti dari nol ya? Belajar dari nol. Bener-bener dari nol. Karena kan meskipun ini, ya gue berada di lingkungan yang Jawa gitu. Bahasa Jawa, orang bahasa Sunda juga. Iya sih. Tapi sebenarnya dia kan sudah beberapa kali toh. Udah kecabut dari akar-akar timurnya gitu. Nah itu. Tapi lo sudah beberapa kali kan berperan sebagai orang timur itu. Yang kental baru kali ini. Yang ini yang paling harus masuk menjadi orang Ambonnya itu ini. Iya, tapi ini yang di NTT film apa? Yang di Sumba tuh. Cinta Bete. Iya. Judul sebelumnya padahal keren banget loh. Apa? Sebelum Cinta Bete. Bulan Separuh Purnama. Udah bagus. Kok terima karena itu? Iya. Terus harus diganti ya? Iya. Agak bete dong lo. Ya makanya namanya Cinta Bete. Ya agak bete kan? Namanya Cinta. Logat sih kalau saya lihat di trailer sih masuk banget. Logat ketika dia di keluarga memang dibedakan ketika dia di panggung, di publik gitu-gitu dia Kakak Glenn kan cenderung pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja kan. Cuma, karena kan Bung lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta ya. Lahir besar di Jakarta. Itu yang menurut luar biasa gitu. Nah itu ada kemiripan kan justru sebenarnya. Dia lahir di Jakarta ini tapi dia roots-nya dia masih ini kan. Masih kuat. Karena mungkin Kakak Glenn punya lingkungan tuh mungkin gerejanya masih gerejanya banyak Ambonnya, persaudaraannya juga masih persaudaraan Ambon dengan Kakak Nyong Webs juga kan masih satu ini tuh. Satu kumpulan gitu. Kalau hal yang paling sulit selain itu semua, selain logat dan itu di skrip mungkin tantangan utamanya apa? Ada hal-hal yang sulit banget dirasa di persyutingan film ini? Nggak ada. Setiap hari susah, iya. Tapi ya namanya kerja ya. Iya. Berasa kayak alam semesta mendukung. Yang kurang ini. Semua orang support. Semua orang support. Ada satu cerita kocak banget. Kita syuting menggunakan pakai ekstras 350 orang, adegannya konser terus ada satu lagu yang harus kita bawa nih. Ada satu lagu rights-nya belum clear lah pokoknya. Karena nggak tahu siapa yang megang. Mas Lukman ngomong, ya udah kita take aja dulu, tapi habis ini langsung kita cari. Udah, mulai. Hitungan berapa menit sebelum take, ekstras masuk. Salah satunya datang, cuk. Mas, ya, katanya lagi nyari yang punya rights ke lagu ini ya? Iya, saya. Kok bisa? Dia jadi kok bisa ada orangnya di situ gitu. Allah ya. Kok bisa? Dan jadi ekstra. Dan jadi ekstras dan hari itu urusannya semua clear. Dia pencipta lagu itu. Dia punya rights-nya. Dia yang punya rights. Pokoknya dia yang punya rights. Kok bisa dia? Makanya nggak ada yang tahu. Hah? Kok bisa dia yang punya rights-nya? Karena kakeknya yang nyiptain. Lagu ini loh, Pela Gandong. Oh. Gandong. Berarti orang Ambon nih. Orang Ambon. Oh, tahu. Mari gendong. Bukan. Itu. Itu kan? Gandong. Gandongnya, sio gandongnya, mari beta gendong. Beta. Kau tidak mengerti, kau tuh hanya saja. Oh ini Ambon loh. Ini dari Ambon loh. Saya tahu loh tadi. Abang mau nada tadi tuh kayak badan seputar, kayak begitu tadi. Abang pula nada tadi. Pas Bang Leo penyanyi baru iya itu. Itu luar biasa loh. Kakeknya yang menciptakan lagu itu. Tidak ada putus semua informasi tentang itu ketika mau dinyanyikan.
kok bisa nyampe ke dia itu, kayaknya itu dia lagi di belakang PU. Mbak, ada ini enggak? Ada kopi, bikin situ aja Mas. Oh ya makasih Pak. Lagi ngopi-ngopi gitu, pusing-pusing tuh orang tuh kayak, aduh nyari di mana nih yang punya res lagu ini? Karena banyak sekali lagu-lagu timur sebenarnya yang kita, ini siapa yang punya? Kita pernah kena dulu kan yang di WIT ketika ada satu lagu, terus tulis penciptanya yang pada umumnya orang tahu itu, terus tiba-tiba kan yang pencipta aslinya Suratin Net. Kayak ini bukan lah, kita juga selama ini tahu dia pencipta gitu, ternyata itu penyanyi pertama gitu. Jadi sangat banyak lagu-lagu timur yang kayak begitu tuh. Ada yang NM, pencipta NM. No name, NN itu no name. No man. No name itu artinya tidak diketahui kan. Itu banyak sekali banyak begitu. Karena dikasih. Nah, terus secara looks dan lain sebagainya gitu. Itu kan di make up ya? Di make up ya. Di make up biar agak setara skin dengan mirip lah gitu ya. Iya. Nah, yang saya penasaran adalah ketika keluarga melihat Bang Leo, almarhum melihat Bang Leo main sebagai Glenn, atau mungkin ada beberapa momen syuting itu yang sebenarnya di real life-nya mereka ada gitu. Misalnya ketika konser itu mungkin ada istrinya juga di situ, ya kan pasti kan akan teringat lagi dong. Bagaimana tanggapan keluarganya almarhum? Mereka waktu itu Bung Ote deh kalau nggak salah. Wih, mirip sekali ini dari belakang. Jadi mereka excited juga. Karena auranya, energi yang kamu kasih itu mungkin bisa jadi, ya. Cuman ya restu lah yang penting. Itu paling utama. Saya lihat juga dari teman-teman, maksudnya saya kan beberapa kali ada urusan juga untuk ketemu sama Aldisha, sama Aldi, sama Kakak Moses juga gitu. Ketemu beberapa kali tuh mereka ngomongin banget project ini gitu. Mereka kayak dan menurutku ya emang harus Al yang main sih. Udah cocok itu, udah betul maksudku, udah betul. Kolaborasi nangka nih. Memang harus ini kayak lagi ngopi di depan rumah berdua ya gitu. Bukan, mau bilang Ambon dia Ambon. Iya. Mau bilang lahir besar Jakarta, Kakak Glenn lahir besar Jakarta. Tapi banyak yang nggak tahu gua Ambon. Nah, makanya kita kasih tahu masyarakat. Karena itu kadang-kadang suka sensitif. Saya lihat Beta Maluku. Saya lihat auranya Bang Leo Ambon ya, maksudnya sebelumnya saya nggak tahu, terus pas saya tahu kayak, ini kayaknya orang Ambon deh, itu di The Guys. Sama Jegel, kayaknya ini orang Ambon. Sebelumnya saya maksudnya tidak sadar kalau ini punya aura timur, tapi pas sama Jegel mungkin keluar ya aura itu. Kedaerahannya dikit tipis. Iya, tipis karena Jegel juga kedaerahan kan. The Guys itu, ini tuh salah satu film yang paling dia banggakan tuh. ada ketawa-ketawa begitu ada. Orang kita tetangga. Oke, berarti film ini tayang ini tanggal 25 April. 25 April ya. 25 April. 11, 25. Ini tanggal berapa? Pokoknya minggu-minggu inilah. Minggu depan. Pantau-pantau saja. Minggu depan sudah tayang film Glenn Fredly. The Movie. Glenn Fredly. The Movie ya? Judulnya nggak ada apa gitu. Glenn Fredly The Movie kan? Glenn Fredly The Movie. The Movie, iya. Glenn Fredly The Movie di bioskop kesayangan Anda. Tidak kebayang. Saya itu melo sekali sebenarnya kalau saya sebenarnya tidak mau nonton. Urusan jujur ya? Melo saya. Jujur ya, saya Kau takut apa? Saya kayak, ya banyak film yang saya tidak mau nonton sih, kayak Ngeri-Ngeri Sedap itu saya tidak mau nonton. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, kayak malas cengeng aja di bioskop gitu-gitu. Iya. Ada gitu. Mungkin bisa nonton tapi sendiri gimana, nah nanti tuh biasanya kan udah muncul di Netflix atau udah ada di mana begitu, baru tuh nonton sendiri gitu. Tapi kalau di bioskop gitu, saya pernah nonton ADC ya. ADC 2. ADC 2 yang Rangga Cinta di Jogja itu. Itu saya, teman 3 orang Papua semua ini nonton masuk ADC di Jogja. Tidak dapat bangku paling belakang, jadi dapatnya paling depan. Full, sudah full.
Bayangkan lampu menyala, semua wanita-wanita lihat. Ih, 3 orang Papua dari mana nih? Dokter ADC. Kita keluar. Kita tidak boleh belok. Kita tidak boleh terlihat. Ada J2 dia menyanyi lah punya lagu. Yang Iya, lagu yang menyanyi. mana? Lagu yang mana tuh? Rembulan. Ratusan Purnama. Ratusan Purnama. Rembulan lagi. Rembulan. Purnama, rembulan. Bodoh. Oke, jadi 25 April 2024 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Kita sangat menantikan kata Iya. Glenn Fredly. Apa yang ini, yang sisi bagian mana sih yang diceritain dari seorang Glenn Fredly di film ini? Bocoran Glenn Fredly dikit kan lah. dari Bocoran, oke. tahun 90 berapa, dari Asia Bagus sampai dengan ini kan. Wah, itu kejauhan. Ya, bagian mana aja tuh jauh. sebenarnya kehidupannya Bung yang diceritakan? Bagian ini, bagian lagu-lagu yang kita semua tahu sekarang. Ya, Nah, di balik itu, apa penyebabnya lagu itu tercipta? Oh, berarti satu-satu gitu ya? Satu-satu, terus Januari, Januari, akhir cerita cinta, ya pokoknya di film ini ada 13 lagu aja. 13 lagu. 13 lagu. Yang story-nya diceritakan beberapa lagu aja, maksudnya. Iya. Yang lain akan jadi pengiring gitu kan, Iya. akan jadi soundtrack gitu. Tapi yang kalau saya dengar dari trailer sih Januari sama akhir cerita cinta lumayan ini ya, lumayan di highlight gitu. Ya. Lumayan. Tapi konflik-konflik di luar lagu ada juga, misalnya kayak berhubungan sama suku, berhubungan sama kehidupan sebagai orang Maluku itu Yang juga ada ada. kejadian di gereja juga kan, Iya, ada beberapa yang saya lihat di trailer ya. Oke. Jadi intinya Bung kan kita taunya dia seorang berlian gitu ya, diamond kan dia. Nah, analoginya diamond kan bisa kebentuk kalau ada tekanan. Oke. Nah, tekanan itu Yang kalian yang dipotret, yang sehingga Bung menjadi seorang berlian. proses menuju ke situ. Proses menuju ke situ. Oh, berarti proses-proses di backstage juga ada semua ya? Justru kebanyakan itu kan. Kebanyakan. Hal-hal yang kita tidak lihat di depan layar. Banyak dong kalau Bung Glenn ya. Hal-hal yang kita tidak tahu di belakang di depan layar banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Banyak. Pacu punya ceritain kan, dia punya warna-warni itu Belum spidol lagi, sekali. iya. Belum Hitam, lagi, kuning, merah, hijaunya ada semua Pacu Belum ini. lagi kenapa Emang dia lu- jadi produser film misalnya. Iya. Begitu-begitu banyak sekali loh Bung Glenn itu. Memang tadi betul berlian sih. Emang ini. Tapi sebagian juga berkisah mengenai proses pencariannya terhadap cinta sejati juga ya. Maksudnya ada beberapa karakter pasangan-pasangan perempuan yang ditampilkan di situ kan. Iya. Maksudnya definisinya dia terhadap cinta itu kan. Karena cintanya Glenn Fredly itu kan macam-macam ya, sosok almarhum ini kan. Iya. Maksudnya kepada tanah air, kepada Ambon, budayanya, rootsnya, Indonesia Timur lagi. Dari Ambon dia itu melebar loh menjadi Indonesia Timur, kemudian Dan pada dasarnya melebar kan tuh. Ujung-ujungnya menyatu lagi di ujungnya. Yang gue pelajarin sih Bung, arti kata cinta sesungguhnya ya itu kemanusiaan. Dia gitu. Manusianya. Karena kalau kita paham cinta, kita akan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Terlepas dari agama apapun, terlepas dari suku apapun, kita adalah satu. Itu. Dia nggak peduli. kayak bicara sama Glenn langsung, kayak bicara sama Masih ke bawah kan? Iya, masih ke bawah, masih nyeret nih. Masih ini. Saya tadi tiba-tiba ide yang waktu paksa tawa. Paksa tawa kan Paksa bintang Tawa kan tamunya. satu panggung tuh. Iya, bintang tamunya. Cara Bung ngobrolnya Glenn begini kan. aja. Kayak begini yang pas di backstage tuh Bung. Iya, jadi udah lagi ini kayak anak-anak, ada Cun, ada siapa gitu-gitu. Kayak tadi tiba-tiba. Ya bercanda tiba-tiba. Makanya saya diam tadi. Saya juga kenapa kayak bicara sama apa sih dia nih? Kemarin di Naga kayaknya nggak begini. Sampai di akhir ininya enggak? Sampai di akhir perjalanannya beliau. Sampai akhir. Oke. Aduh. Membayangkannya saja sudah sesak ya, maksudnya. Tapi bagi kalian yang pengen tahu ya jalan hidup atau apa yang dikerjakan Bung Glenn yang kalian tidak tahu gitu, ya bisa film ini yang menjadi rujukan lah. Mau film apa lagi? Kurasa justru ini bagian menarik dari sebuah film ya, karena kadang-kadang kan orang ketika
sedang dalam proses berkarir, kita itu kan jarang gitu ke publik menceritakan apa yang terjadi dengan kehidupan kita gitu. Kita menceritakan apa yang kita kerjakan, karya kita apa. Tapi pertanyaannya kan ke Leo, Leo berikutnya film apa lagi nih? Pertanyaan kan pasti seputar itu. Jarang sekali mungkin ada momen di mana kayak pertanyaan kayak, Leo bagaimana cara menghadapi misalnya gitu kayak film yang kita tidak suka misalnya. Kan itu tidak mungkin kita ceritakan di sini kan. Pergumulan-pergumulan itu kan yang mungkin tidak pernah terpotret ketika kita masih berkarya. Ketika kita sudah pergi, mungkin akan ada orang yang cerita kayak dulu waktu dia bikin ini tuh sebenarnya gara-gara ini. Dulu waktu bikin ini. Nah, itu justru menariknya menurutku film semacam ini gitu. Kita jadi bisa melihat proses bukan hasil. Betul. Karena selama ini kita melihat hasil. Gitu. Iya. Iya, siapa? Sudah mulai malas sama orang ini nih, Bang. Soalnya kita kalau ngobrol sudah agak panjang, ada yang ketok pintu. Ada yang ketuk pintu tuh kita yang Sudah gugup insting sendiri. sudah tidak baik. Masuk. Saya kaget, sempat kaget, sumpah. Itu air untuk siapa? Bang Mamat. Baru datang. Udah berapa menit ini? Sudah berapa menit? Kurang ajar, kurang Sabar ajar. dulu. Ini kita lagi bicara tentang Glenn Fredly, ya. Iya. Kenapa kok jadi Arwi Bowo? Madu di tangan kananku, bukan? Ngapain ini, kenapa? Enggak, ini mau bawain lagu. Sumpah orang lain pakai jaket ini ya, jadi kayak mafia. Dia kayak pesulap yang naik turun dari kepala gini. Iya gitu. Yang gitu. Ini lagu apa? Glenn Fredly. Apa judulnya? Judulnya Biarkanlah Ku Rasakan. Bukan, judulnya bukan itu. Apa? Judulnya bukan itu. Judulnya apa tuh? Judulnya apa? Biarkanlah. Biarkanlah. Itu bukan judul, itu liriknya. Judulnya Kasih Putih. Iya, kasih putih. Iya, coba menyanyi. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan Stop. kasih. Lama-lama orang tidak mau nonton film ini gara-gara kopi suara. Stop. Kamu ngapain lagi datang sini? Nganterin air, Bang. Itu doang. Enggak, masih ada lagi, Bang. Apa? Mau nanya. Awas. Itu kenal Bang Leo. Berarti ini kena kau. Taruh gitar. Taruh gitar. Tidak cocok sekali. Mau tanya apa? Taruh gitar. Tidak cocok. Nah, cocok. Biarkanlah. Kok kenapa sih Mat? Kau tuh setiap kali nyanyi lagu itu jadi kayak lagunya Bruri Marantika loh. Tidak, Lagu tadi orang apapun. dia. Lagu apapun. Coba kau, ya jujur deh. Lagu apapun. Coba kau menyanyi pelangi-pelangi tapi yang bagus. Pelangi. Pelangi. Itu nada apa? Ya kayak kau tadi tuh. Bukan, orang pakai nada asli. Pelangi. Alangkah indahmu. Bruri kan? Bruri Special 5. Kasih Kamu Putih. tanya apa? Kamu mau nyanyi apa? Tanya apa? Kamu tanya apa? Sama Ini siapa? ke Ini Bang siapa? Suranto. Diinjaklah kepala saya nanti sama dia. Aduh, bagaimana ya bikin normal manusia ini ya? Tidak sanggup. Coba Apa mau tanya apa? saya lutut ke pedagu sedikit. Siapa tahu sadar. Mau tanya apa? Ini apa? Dax katanya pas tinggal di Amerika sering dipukuli orang Meksiko ya? Bukan dibully gua. Sering dibully, iya. Sama orang Meksiko. Gara-garanya waktu zamannya gue masih di sana kan pada rasis tuh. Jadi gue mukanya kayak anak orang Meksiko, padahal gue orang Asia, tapi gue nongkrongnya sama orang hitam. Oh, Black Brothers. Jadi mereka, lu ngapain nongkrong sama orang hitam? Kenapa? Gue terlalu baik.
nongkrong sama kita nggak asik. Dibully gue di situ. Oh justru mereka pertanyakan kenapa nggak nongkrong sama mereka gitu ya? Sama Meksikan. Karena mereka pikir Meksiko juga. Terus gue bilang I'm Asian, gue Asia. Oh, mereka salah kaprah. Salah kaprah. Iya. Kau tahu Meksikan di sana tidak? Tahu lah. Meksiko toh. Meksikan beda. Meksiko itu beda dengan Meksikan. Meksiko imigran. Meksikan. Latino kan? Iya. Latino. Spanyol juga masuk. Orang buton itu. Kenapa? Lebar sekali. Terlalu lebar, Mas. Coba, kok pakai jas ini, perhatikan dia. Kok kayak hanger. Ini ya, gantungan ya. Kayak hanger. Itu tadi dulu sebenarnya. Berarti sebenarnya bukan dibully karena mau dipukulin, tapi karena justru mereka pengen merekrut. Iya, Kayak, mereka kamu pengen bagian dari kita dong, Iya, jangan ke sono gabung. gitu. Iya. Karena di sana itu ada perbedaan-perbedaan yang berkulit hitam main sama main kulit hitam saja, ya white main sama white, yang Latino sendiri gitu-gitu kan. pada Bagi-bagi zaman itu. paham, An. Paham. Oke, bagus. Ada lagi nggak Ada pertanyaanmu? Ada. Saya ada. Apa? Ini apa, Bang? Lagu Grand Playlist favorit Kak Suranto? Anak ini hari ini. Siapa Suranto? Bang Leo. Oh iya, Bang Leo. Ya. Gue Lagu apa? Favorit. Favorit. Seluruh lagunya Bung Glenn ya? Eulogia. Yang bagaimana ya? Kau pengetahuan musik ini. Abang kacau bagaimana? sekali. Diam ya. Abang bagaimana? Bagaimana? Menyanyi. Buton! Buton bagaimana? Menyanyi. Apa tadi? Teologi kan? Eulogia. Teologi kan? Teologia. Sekolah agama. Teologia. Sekolah agama. Teologi ini yang mana? Yang mana? Eulogia itu Ini orang bilang kayak hari keriting kau juga ternyata tidak terlalu apa lagu-lagu. Ini cuma Kan lagu terlalu banyak. Eulogi yang mana? Eulogia tuh yang ini apa? Jadi Bung nggak pernah nyanyiin lagu itu di panggung. Pantas saya tidak tahu yang mana. Tapi setiap kali orang abis nonton konsernya Bung atau nonton Bung manggung, Bung akan bilang pulang dengerin lagu ini. Gitu. Lagunya sangat singkat, sangat padat. Intinya itu cuman kata-katanya tuh damai dan cinta, menjagamu, damai dan cinta, menjagamu, mulai hari ini ke masa depan. Damai dan cinta menjagamu mulai hari ini ke masa depan. Seperti air hidup mengalir, damai dan cinta menjaga langkahmu. Udah cuman segitu. Saya harus dengar lagu ini. Iya. Saya harus dengar. Tapi Bung itu orangnya damai banget berarti ya? Iya, damai banget. Maksudnya segala pesan-pesan dia yang entah tertulis maupun yang disampaikan ke teman-temannya, Iya. itu pun pesan-pesan kedamaian berarti. Oke, satu hal yang selalu masih ada lagi kau punya Masih ada? pertanyaan? Kita mau circle. Udah. Udah, Bang. Kayaknya Udah. kau- Iya. kayaknya kau jalan ke belakang dulu. Kau menyanyi lagu Februari. Februari, Iya. Januari, Februari. Nyanyi, coba Januari. Januari, Februari. Saya sudah bilang dia pintar, saya kira dia lama. Ternyata dia nyanyi lagu lain. Januari ya. Kasihku. Coba. Wih, beruri lagi. Beruri lagi. Tidak beruri. Beruri. Tidak beruri. Ali pakai celana dalam. Miring tuh. Kau tidak punya ternyata C. Tahu tidak Januari? Enggak apa. Kasihku sampai di sini. Masa tidak tahu? Enggak pernah dengar, Kau Bang. keluar cepat. Cepat. Iya. Coba sambil menyanyi. Kasihku. Nah itu tahu. Saya suruh di sini dia bilang tidak tahu loh. Tutup pintu. Ya. Nah, begitu. Tangan tidak Itu tangan terjepit. lepas. Dia 10 kali terjepit setiap pintu. Tangannya dia tidak cabut-cabut. Iya. Berarti itu ya Bung Glenn itu ini apa?
Aneka yes. Oh, ini foto-foto dulu. Tolong kirim filenya ke saya. Oh, Bang Ari tadi cari kan? Saya cari ini. Aku gagal sekali di situ bro. Alah. Sama Marsanda dong, seangkatan berarti ya? Iya. Sama itu siapa? Yang di ujung siapa, Irwansyah? Bukan, Baim tuh. Baim Wong? Baim lupa. Sama ini kan istrinya Pak Ardi Bakri kan? Itu, Nia. Nia Ramadhani kan? Iya. Iya. Keren banget, keren Gokil, banget. gokil. Terlalu gagah, teman, terlalu gagah. Ainen nih, anak nongkrong nangka. Meksiko. Meksika. Ini nih yang Meksika. Meksiko nih, kejar dia. Iya. Apa tadi yang saya mau tanya ya? Apa? Oke, orang selalu mengingat sosok Glenn Fredly sebagai sosok yang romantis dalam urusan cinta, sebagai sosok yang peduli dengan kebudayaan dan sosok yang peduli dengan kedamaian, sosok yang peduli dengan bangsa Indonesia. Tetapi yang kadang-kadang suka terselip itu, Bung Glenn itu sebenarnya sosok yang humoris loh menurut saya. Iya nggak sih? Yeah. Nggak tahu dalam proses pencariannya kamu terhadap sosok Glenn Fredly, ada nggak sisi humorisnya dia yang kemudian tergambar gitu? Dia Kayak yang dia usir ibu-ibu yang mau berkelahi itu, yang dia marah-marah ibu-ibu yang mau berkelahi berdua itu kan kocak banget itu. Saya kadang-kadang kalau itu kangen saya putar dia punya video yang itu. iya dia suka ketawa, iya. Kita suka. Cuman untuk dia yang Trigger. nyiptain jokes-nya kayaknya enggak. Enggak ya. Berarti sesuai situasi aja. Bercandanya itu situasi aja. apa yang terjadi dia Iya. apa ikutan gitu ya. Kalau Iya. kalau ngumpul sama baku cakar, wah itu pelawak semua asli isinya. Kacau ya. Ceng-cengan itu nggak pernah berhenti ketawa. Kakak Glenn tuh memang humorisnya dia begitu. Bukan bagian yang nge-trigger, yang isengin orang, Iya. tapi bukan juga, maksudnya itu bukan orang yang kaku. Kadang-kadang orang kalau melankolis apa gitu kan kaku gitu, kita bercandain juga sungkan gitu. Kita Tapi main improv di itu, tanya-tanya terus kita bercanda-bercanda juga dengan kakak Gofret Iya. apa. Itu seru sekali sebenarnya. benar. Kakak Dan Bung itu tuh- ya maksudnya acara kita begitu cuma bilang datang loh dia. Maksudnya seorang Glenn Fredly ya datang ke acara komedi, pertunjukan anak-anak timur semua. Itu dia mau sekali dan dia tidak pulang loh bang. Iya, Habis sampai itu dia selesai. turun duduk di bangku penonton setelah sesi dia. Turun Turun dia duduk di nonton. bangku penonton nonton kita. Kita minta bantu kakak Bung almarhum dulu. Kita bikin pertunjukan komedi, undang beliau jadi bintang tamu. Program kita kan dibungkus, kita mau tunjukin tuh ke Net TV. Kenapa bungkus kita? Kita punya power loh ini. Gitu. Kita undang bikin kakak-kakak kita. Seperti oke. biasa, anak timur kalau adik-adik kalah kan panggil abang-abang. Panggil lama-lama. Panggil Kok abang-abang. bungkus acara sebagus ini gitu? Dengan harapan mereka berpikir 2 kali. Tidak juga ya. Iya. Tidak juga. Ternyata tidak lanjut juga. Tapi Bang Leo nih 2 kali FFI. 2 kali. Iya. Piala Citra. 3. Yang pertama 3 kali ya? Yang pertama Nominasi. Oh enggak, wah yang pertama kan sama Teh Meli Guslo featuring Oh ini Assemble. Di original soundtrack. original sound. Oh lagu. Iya. Dapat itu. Dapat. Piala Citra. Abis itu Piala Citra pertama tuh. Tapi itu masih soundtrack. Iya. belum dan berdua. belum sesuatu yang Anda belum yang geluti. sendiri. Iya. Belum keaktoran kan, tapi hitungannya. Belum. yang Masuk kedua, lagi nih. Masuk. apa tuh? Film terbaik, suka banget saya sama itu tuh. Apa? Seperti Rindu, Seperti Dendam, Rindu harus dibayar tuntas. Iya. Itu the best. Aku nonton belum. Aduh, menurutku tuh Ajo Kawir ya, Ajo Kawir. Iya, Ajo Kawir tuh, menurutku tuh dapat banget Itu tahun karakternya. berapa ya film itu ya? Pas sebelum pandemi itu pokoknya. Oke. Abis itu yang terakhir Yang terakhir Big Four. Big Four. Big Four. Sama Bang Ari itu. Sama yang saya. abang, saya senang sekali abang. Diinjak, dipukul. Itu kita syuting 4 hari loh. Adeganku hari pertama masih ada fight sama dia. Hari berikutnya 3 hari berikutnya gitu kupukul lagi sama kupukul gua. satu kali sama dia. Hari ketiga itu saya punya adegan cuma datang. Oke kita take ya. Saya tidur dia injak. Action tang. Saya tidur dia injak gitu. Habis itu dia yang berkelahi lagi, saya diinjak lagi sama ini. Saya nonton, injak dia sampai mati, injak dia. Kalau memang suka kalau saya Tersiksa? Iya, abang waktu itu yang sakit di sini. Ya teman-teman yang episode G Pamungkas, habis episode itu Ari Kriting ke rumah sakit ya. Mungkin kalian bisa lihat. drop.
Tiba-tiba dulu. Lagi di sini bang, lagi begini-begini, saya lihat nih, wah perubahan wajah dia kok kan Arif Keriting ini kan sholat tidak, puasa tidak. Maksudnya, kok tiba-tiba ada kecerahan gitu loh di wajah dia, ternyata pucat. Kira cahaya iman. Iya. Ternyata darah turun. Biasanya kan hitam kan, ilmu perdukunan kan kuat sekali kan di wajah dia. Ilmu hitamnya kuat. Ternyata Saya sih- rumah sakit Kalau sampai jam Abdur 2 yang malam. fitnah saya masih bisa komplain. Kalau dia saya takut saya punya keluarga nanti disandra sama dia. Jadi cari aman saja. Tidak begitu. 2 kali dapat Piala Citra sebagai pemeran utama di Ajo Kawir, di Big Four sebagai Best Supporting. Sporting. Bagaimana sih rasanya dapat Piala Citra itu? Kayaknya Abang dulu yang assemble apa? enggak. Oh bukan, Itu Iboma ya? saya nominasi aja kalau Piala Citra. Yang sama Abdur Iboma ya? Kalau itu iya Iboma. Iboma, iya. Kalau Citra nominasi aja. Dominasi film apa? Dulu saya main di Aisyah. Oh Aisyah. Iya. Yang di NTT juga kan? Iya. Ininya kan latarnya. Iya. Yang abang jadi supir ya? Iya, tadinya saya tidak berpikir kayak akan masuk di begitu-begituan kan. Tiba-tiba saya punya nama ada kan kayak, hah, senang. Tapi pas abang punya nama abang keluar, abang berasa bahwa bakal dapat tidak? Tidak. Tidak. Lawannya Timur sekali sudah tidak pede. lawannya Alex Abad. Oh. Sabar dulu. Kau misalnya nih, kau ikut kompetisi stand up. Iya. Kau baru-baru stand up. Iya. Kau ikut kompetisi stand up. Baru Baru lawanmu Raditya Dika. Kira-kira kau berharap menang? Panji Pragiwaksono. keluar. Jangan kan dari tadi kayak yang season saya sih berharap keluar 5 besar. Iya kan, kau tidak pede kan? Otak Timur. Kayaknya sudah cukup nih 5 besar, sudah cukup sekali, sudah pamit tuh. Ada yang ngeblank, saya masuk ke 4 lagi. Akhirnya sampai 2. Itu pendua saya udah selamatin yang juara sudah dari sebelum ke venue. Kayak weh bro, selamatnya ikut juara 1. Padahal final belum dimulai. Kalau sudah dapat Piala Citra begitu, berasa nggak sih bebannya sebagai seorang aktor gitu kayak misalnya stand up nih, juara 1. Itu stand up-nya juga beban pasti itu nggak akan selepas itu kayak ketika di present ini dia juara 1 stand up comedy academy, berat sekali itu naik ke atas panggung. Kalau FFV, Kalau Citra gitu ada nggak perasaan? Beban sih iya, beban lebih jaga, lebih memilah. Cuman balik lagi, kan waktu gue syuting itu gue nggak ngejar piala, gue ngejarnya supaya cerita ini bagus, supaya karakter gue nggak fail, hidup semuanya sinergi. Jangan menjadikan itu tujuan ya. Iya. fokusnya di peran justru ya. Fokusnya ngasih yang terbaik aja. Iya. Ngasih yang terbaik. Sisanya ya alam yang menentukan. Iya. Ada nggak di Glenn Fredly ini ada sedikit kayak kekecewaan itu kan udah lock kan, picknya udah lock semua kan. Nah ada sedikit kekecewaan dia kayak aduh harusnya di bagian ini saya tidak begitu tuh. Ada nggak ketika dilihat lagi? Ada. Sudah lihat hasilnya? Oh, hasilnya belum. Belum. Cuman ngelihat dari trailer aja. Ada yang di ini. Tapi kayaknya itu penyakit aktor. Semua sih. Semua. Ya, Tidak ada film yang kayak kita duduk nonton ini yang saya ini sudah. Saya ini sudah. Tidak ada kayaknya. Nggak ada. Kita tuh nonton film kita selalu begini tuh miring kan. Iya. Aduh ngapain sih itu? Itu Mas dapat nggak sih? Pasti kita nyingkir kanan kita. Bang Leo ada tidak film yang Bang Leo nonton tidak mau nonton premiernya? Jadi misalnya premier salam-salam greeting apa keluar nggak mau nonton dulu, ada nggak? Wah, hampir semua kayaknya. Dia juga Leo ini kayaknya bukan tipikal yang suka nonton dirinya di layar ya. Terlihat sekali. Bahkan gue musuhnya semua anak-anak continuity kalinya. Iya. Karena setiap kali di playback gue nggak mau ngeliat, ceritain aja. Jadi ada yang ini. Jadi ngasih nambah PR Ada buat tuh. mereka. Iya. Jadi lepas aja di set gitu ya. Ketika di tag lepas aja. Habis itu udah urusan mereka lah gitu ya. Kalau tidak salah itu ya maksudnya saya ini juga dengar-dengar aja ya. Kalau tidak salah beberapa aktor melakukan itu karena takut memperbaiki ya. Iya, memperbaiki. Jadi kayak nggak natural jadinya. Iya, jadinya motorik. Iya. Kalau dia lihat kayak saya punya Wah, gue kurang nih. gue gini begini harus gini. Jadinya tidak ini. Nggak tulus. Kok tidak akan paham.
Kau perhatikan juga tadi macam perhatikan setiap pertanyaannya dia. Reggae bos, reggae. Tidak. Film Anda loh, saya jadi reggae. Kita komedi aja, tujuan kita kocak. Oh, iya. Tidak usah terlalu sok-sok kayak pendalaman. Woi, tapi kapal gue yang kapten itu susah bang. Pendalamannya. Ya, aku tidak bisa berenang. Satu itu. Masuk di kedalaman pasti kau pusing lah. Satu itu. Yang kedua ya, yang jadi masalah itu adalah logat. Awalnya saya pikir, jadi orang Ambon gampang nih. Saya kan fak Papua gitu. Gampang nih. Ternyata susah. Justru yang dekat-dekat begitu tuh susah sekali. Takut kecampur. Nyasar logat gitu, nyasar. Jadi berapa kali tuh saya minta, sorry tadi tuh fak. Nah, masalahnya adalah orang di situ tidak ngeh. Kalau ini sudah mix logat nih. Nah, itu yang jadi akhirnya kita kontrol diri sendiri kan. Ternyata susah sekali. Memang. Mending saya jadi Sunda begitu kan lebih cocok harus. Coba dengar. Punten anjing. Iya. Bang Leo, orang harus tahu almarhum Glenn Fredly menurut Bang Leo tadi kan. Orang harus tahu berlian ini gitu. Tapi apa yang kira-kira bisa didapatkan baik sebagai pemain maupun penonton yang nanti nonton dari sosok almarhum Glenn Fredly kalau menonton film ini? Definisinya Leo sendiri setelah mempelajari karakter ini, apa yang menjadi sari patinya gitu? Wah, berat banget nih pasti jawab. Bagus. Menurut gua hanya ada beberapa pekerjaan yang bisa menjadikan kita abadi. Abadi atau immortal kalau menurut gue. Dan salah satunya adalah seniman. Seni itu berbagai macam lah. Lu bisa jadi stand up comedian yang paling lucu sepanjang masa. Lu bisa jadi penulis lagu yang timeless gitu. Lu bisa jadi aktor yang main di film A, B, C, semuanya gitu sampai orang-orang lihat lu sebagai ikon pada masa itu. Dan menurut gua Bung Glenn itu adalah salah satu immortal yang kita semua punya kesempatan untuk kenal melalui karya-karyanya. Dan Bung itu untuk mencapai titik itu pengorbanannya gila-gilaan. Ditipu, di ini, gila-gilaan lah. Tetapi itu nggak bikin dia patah semangat untuk berhenti atau ngubur mimpinya, enggak. Satu cerita lucu, bukan lucu sih, menurut gue menarik. Pada waktu semuanya pada nyekar ke makamnya Bung sebelum syuting, gue nggak ikut karena gue sakit kalau nggak salah. Tapi gue tetap nyekar sendirian ke makamnya Bung. Datang, ngomong, cerita apa, balik. Selama itu gue masih nggak ngeh tuh. Ya, lu cari aja makamnya yang ada gitarnya. Yang ada gitar gue cari di mana? Oke. Oh, ada gitar tuh di makam beliau? Ada gitarnya. Nisannya gitu kan? Nisannya bentuk gitar gitu. Selesai produksi, gue balik lagi ke makam Bung. Pas di makam Bung, gue bilang makasih, apa segala macam, bla 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 bla. Di situ kan ada tulis, di makamnya ada tulisan, selesai belum tentu berakhir. Bukan berarti berakhir. Nah, itu immortality yang kita semua, yang gue pribadi cari gitu. Nanti pas gue udah lewat dan gue bersyukur banget kerja di untuk kebudayaan ini. Iya, untuk kerja kesenian ini. di kesenian ini. Setelah nanti gue udah lama lewat, selama masih ada media untuk lihat karya-karya gue, ya orang pasti masih bisa nikmatin gitu. Hasil jeripaya gue, semuanya gue. Cuman kan balik lagi ke kitanya, legacy apa yang kita mau tinggalin gitu. Nah, menurut gue
legasinya Bung tuh sangat harus, kalau bisa mungkin kita miripin lah. Karena Bung ini berjuang buat bukan glorification-nya dirinya dia sendiri, tetapi banyak orang. Ada satu cerita, kok jadi panjang ya? Gak apa-apa. Kita pengen tahu lebih dulu. Ada satu cerita lagi. Waktu itu Bung lagi ke Ambon, terus adalah beberapa anak muda sana, terus dia ngeliatin, itu Glenn Fredly, kenapa dia kesini? Udah nggak laku kali di Jakarta, pakai bahasa sana. Betul. Si Bung cuma ngedenger terus, nggak apa-apa. Ntar kalau udah ada hasilnya juga, dia juga yang nikmatin. Gitu. Waktu berjalan, jebret, tiba-tiba Ambon kota musik nasional. Ya, itu kan karena Bung. Mereka juga ikut bangga. Jadi ada beberapa momen di mana Bung bisa unjuk gigi, tapi dia memilih untuk tidak. Karena menurut dia, diam bukan berarti kita nggak ngelakuin apa-apa. Gitu. Nah, itu bentuk kasih yang Bung udah tinggalin ke kita. Dan spark apa ya, kalau film yang bagus itu menurut Mas Lukman, film yang bagus adalah film yang menimbulkan pertanyaan, bukan pernyataan. Nah, gua sih melihatnya ini menimbulkan satu pertanyaan di gua. Gimana ya caranya supaya bisa kayak gitu? Bisa kayak Bung. Iya sih. Harus kayak bakar. Betul. Bakar. Dan banyak orang yang beliau orbitkan kan sebenarnya. Iya. Termasuk yang saya ingat itu videonya waktu PON 2000 berapa ya di Papua. Itu kan siapa penyanyi dari Merauke yang pada akhirnya dia menyanyi dulu di PON, habis itu ada audisi X Factor terus dia ikut tapi nggak lolos juga. Itu nyanyi lagunya almarhum. Ya. Itu kan Kak Yura sampai senangis itu lihat di story kan. Yura United tuh kaget gitu, maksudnya karena suaranya unsur-unsur timur, terus menyanyi lagu almarhum, sementara Kak Yura tahu dari awal kan digandeng sama digandeng almarhum kan. Itu, nah jadi banyak orang itu merasa Tersentuh hidupnya. akibat tangan-tangannya Bung itu banyak sekali orang sih. Itu sih. Saya sendiri kalau waktu pertama kali ketemu Kakak Bung itu justru bukan di panggung. Oh, di mana? Saya ketemunya itu di acara peringatan meninggalnya Munir. Oh. Di Malang. Oh, di Malang. Bung datang. Bung datang ngasih orasi, ngasih pandangan gitu ya, ngasih refleksi lah tentang bagaimana perjuangan HAM itu harus tetap kita semangatkan gitu. Salah satunya dengan tidak melupakan sosok almarhum Munir gitu. Jadi saya tuh melihat sosok Glenn Fredly itu memang pertemuan pertamanya saya justru bukan di kesenian gitu. Jadi di aktivisme gitu. Jadi mungkin karena pengalaman itu jadi membuat saya ketika ketemu dengan Kakak Bung Glenn tidak serta-merta melihat beliau sebagai sosok penyanyi aja gitu. Karena saya tahu beliau lebih dari sekedar penyanyi gitu. Karena momen pertemuan pertamanya saya justru bukan ketika dia sedang bernyanyi. Gitu. Jadi kayak memang Pak Aceh itu satu beda. Saya boleh titip satu cerita Kak tidak? Boleh. Karena kebetulan tadi kok cerita, jadi saya juga kayaknya mungkin orang yang sudah terlanjur nonton kita punya konten ini juga bisa tahu lah kenapa penting untuk menonton film ini gitu. Karena melalui film Glenn Fredly ini mungkin kita akan mengingat kembali sosok yang memang kerjanya itu bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Perhatikan tidak perayaan ulang tahunnya Kakak Bung yang selalu dia rayakan dengan cara menghormati sosok musisi. Siapapun gitu. Konser tanda mata. Tanda mata gitu. Maksudnya kayak ini ulang tahunnya dia, tapi dia rayakan adalah musisi senior. Eksistensi orang lain gitu. Yang justru berpengaruh dalam karir dia. Eksistensi orang lain gitu. Bagaimana tuh? Sosok seperti apa tuh yang seperti itu tuh? Yang merayakan kehadirannya di muka bumi ini, harusnya kan eksistensi dia dong. Saya lahir nih. Enggak. Tapi dia rayakan dengan cara mempresent eksistensi orang gitu kayak. Itu menurut saya tuh hanya orang yang punya visi yang luar biasa sih yang bisa sampai pada titik pemahaman seperti itu. Tahun 2000 ini saya mau cerita ya.
tahun 2020 apa 2019 gitu. Tiba-tiba almarhum telepon saya. Malam-malam. Ade, sorry selamat malam. Bukan, pagi-pagi dia telepon. Ade, sorry selamat pagi. Siap, kakak bagaimana? Ini beta nih sebenarnya ada event. Cuma beta lupa kasih tahu Ale. Padahal kemarin tuh Ale sudah beta bikin Ale pun nama. Oh, bagaimana kakak? Ini beta nih ada event sore ini di M Block, di Blok M, di Blok M. Beta ada event sore ini di Blok M. Ale bisa ikut hadir ke tidak? Kebetulan hari itu saya libur kan. Oh, bisa kakak. Bagaimana? Event apa kak? Katong ada perayaan ulang tahun ke-80 Bob Tutupoli. Oh, saya bilang siap kakak, saya mampir, saya datang. Jadi dia menginisiasi sebuah event. Oh, Bob Tutupoli itu duduk dengan dia punya istri gitu kan. Terus nonton semua orang membawakan lagu-lagu menghibur Bob Tutupoli ulang tahun ke-80. Kakak Glenn yang jadi MC. Saya juga dipresent untuk stand up. Saya stand up tentang Indonesia Timur, bagaimana sosok Bob Tutupoli menjadi inspirasi kita juga gitu. Terus pas dia selesai manggung, saya turun ke bawah tuh. Terus kakak Bung lagi dia lanjut nge-MC dan dia panggil lagi performa berikutnya. Terus saya tuh dalam hati kayak, oke, siap. Pace ini dia rayakan 80 tahunnya Bob Tutupoli. Oke, siap. Nanti kalau Om ulang tahun 50, saya akan bikin event kayak begini untuk kakak. Sebuah hati itu. Cuma maksudnya kan Tuhan berkata lain gitu kan. Saya dalam hati, kakak punya ulang tahun 50, 60, 70, 80, harus kita bikin event yang semacam ini gitu. Tapi kan memang apa takdirnya berkata lain gitu. Itu jadi hanya itu kenangan terakhirnya saya gitu yang saya ingat kayak itu hanya jadi angan-angan. Itu panggung terakhir yang saya ketemu. Setelah itu kita masuk pandemi dan jadi itulah maksudnya kita itu akan menonton film ini untuk melihat sosok yang tidak bekerja. Saya setuju sama Leo tadi. Ketika dalam buat dirinya sendiri ya. Ketika Leo dalam proses penggalian karakter menemukan bahwa inti dari kehidupannya Glenn Fredly itu dia bukan sosok yang bekerja untuk dirinya sendiri. Itu saya sepakat 100%. Bang Leo, terakhir satu kata untuk menggambarkan ketika Anda tahu kehidupan Glenn Fredly, sisi-sisi emosionalnya, kemudian tekanan hidup yang harus dilewati, hal yang orang tidak tahu. Ketika membaca semua itu dan memperagakan semua itu, apa yang mau dibilang? Orang ini apa? Orang ini tulus. Tulus ya? Setulus-tulusnya. Tulus banget. Iya sih. Setuju, kerasa di semua orang. Setuju. Kerasa Setuju sih. Caranya dia menyentuh orang itu tidak ada intensi apapun. Dan penuh kasih sayang ya. Ke siapa aja ya. Tulus. Oke, tidak mau merusak suasana ini ya. Tapi jangan sampai pas Tulus ditanya satu kata untuk Tulus, Glenn. Cuma tukar dong. Sorry, makanya saya bilang tidak mau merusak suasana. Dia kasih hancur tiba-tiba. Tidak mau merusak suasana. Sorry, maksudnya. Biar orang tidak salah paham. Orang kan maksudnya biar tidak salah paham. Nah, Anda lama-lama tuh saya sebar nomor pribadi Anda di sini. Supaya orang yang maki langsung. Orang yang maki langsung. Satu lagu dong, bro. Boleh. Nanti kita nyanyi sama. Ya. Jangan lupa teman-teman nonton Glenn Fredly 25 April 2024. 25 ya? Iya kan? Iya, 25 April. 25 April 2024. Di seluruh bioskop kesayangan Anda. Langsung pantau pokoknya film Glenn Fredly, langsung kita ke bioskop. Semua gandong semua. Oke. Stemannya beda ini. Asli ini stemannya beda. Tuh. Wih, orang sebenarnya kita tinggal di mana sih? Semua orang udah masuk ke tetangga, ada ini, ada paket. Ada orang mau bawa kerupuk masuk. Maksudnya ini orang terlalu barbar tinggal di sini, terlalu barbar. Astagfirullah. Stemanya tidak pas. Enggak. Mari saya garuk, terserah saja. Iya. Kok bisa? Stemanya tidak pas ada yang garuk Tidak, terserah. kalau dia garuk kan mempermalukan musisi. Kalau saya garuk kan emang Ari mainnya segitu. Lagu apa? Apa? Lagu favorit tadi abang tidak tahu. Tapi kalau lagu Glenn Fredly, saya tidak bisa dapat dia punya kunci-kunci ya. Terlalu petikan itu. Apa?
Makanya Anda mau main dari situ ya lagu apa? Kasih. Masuk dong. Bukan begitu dong. Kasihku sampai di sini. Kisah kita jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Bos, kita suara lari-lari gara-gara Anda pindah-pindah kunci. Dikunci apa? Ya bagaimana ke situ? Woi, kreatif jangan dikunci closing pakai lagu ya. Ini sorry. Ini sama kawan, sorry. Ini gara-gara kreatif minta closing pakai lagu. F G A minor. F dulu. Berat. Jangan bruri. Oke, Berat. Terlalu berat kok suara. Ya. Langsung ref aja. Itu di bawah itu. F G C. F G C. Ari Kriting. Sabar, ini jauh sekali ini. Masih besar. Kasihku sampai di sini. Kisah kita jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di jalan. Kasih naik cuci main. Kita masih kunci di mana? Kasih itu C. Kunci di mana? Sudah Bang Ari, kita diawali tadi sudah buka dengan bakat kita ini pelawak. Iya, makanya. Tidak usah so-soan. Kita orang ada bagu kejar begini baru tidak kasih naik. Saya tidak lihat kunci apa berikut. Sorry ya, bukan saya emosi. Anak-anak kreatif ini memang terlalu permintaan macam-macam. Mai semua kalian. Daripada kamu terlalu minta macam-macam, mending kamu jaga orang di depan jangan lewat. Oke baik, terima kasih banyak sih Kak Leo. Sehat-sehat, sukses selalu buat filmnya. Hormat. Jangan lupa teman-teman ya. Sekali lagi kami ingatkan, Glenn Fredly The Movie akan tayang 25 April 2024 di bioskop. di bioskop. Kita saksikan sama-sama. Jadi kalau bagi kalian yang kasihnya sudah berakhir di Januari, Ya. mari kita mulai kembali di 25 April. 25 April kita lagi. Kita jalin lagi kasih Kita putih jalin itu. lagi kasih putih itu di 25 April ya. Gokil. Jangan sampai menjadi akhir cerita cinta kita. Betul. 25 April kita lanjutkan lagi. Betul. Selesai bukan berarti Betul. berakhir. Dan kalau begitu jangan ada dusta di antara kita. Bunuh lagi Anda. Itulah. Sudah tidak bisa mengelak Anda. Oke, jangan lupa like, subscribe dan juga share ya konten-konten dari Mari Kemari, Mari ke Mama